Refleksi Kurikulum Satuan Pendidikan, SDN Sumber Kalong 01. Refleksi Kurikulum Satuan Pendidikan. Refleksi dalam pengelolaan kurikulum satuan pendidikan adalah proses sistematis dan mendalam untuk mengevaluasi implementasi kurikulum, memastikan relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tujuan utama refleksi: 1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran. 2. Mendeteksi kesenjangan praktik. 3. Mengembangkan profesionalisme guru. 4. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Membangun budaya belajar di sekolah. Tujuan refleksi pengelolaan kurikulum: 1. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan melalui proses refleksi. Satuan pendidikan dapat menganalisis secara mendalam kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan kurikulum saat ini. 2. Memetakan peluang perbaikan, membantu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan stakeholder. 3. Menyusun rencana strategis. Hasil refleksi menjadi dasar penyusunan rencana strategis untuk memastikan pengelolaan kurikulum yang lebih baik di masa mendatang. Prinsip dasar refleksi kurikulum: keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara tujuan nasional, kebutuhan daerah dan keunikan sekolah untuk mencapai kurikulum yang komprehensif dan relevan. Fleksibilitas. Mengembangkan kurikulum yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan peserta didik, memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi. Partisipatif. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti guru, orang tua dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Berkelanjutan. Memastikan proses pemantauan, perbaikan, dan pengembangan kurikulum secara terus-menerus untuk menjaga relevansi dan kualitas. Tantangan dalam pengelolaan kurikulum: kesenjangan kapasitas guru. Memastikan guru-guru memiliki kemampuan yang memadai untuk mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Perubahan kebijakan yang dinamis. Hal ini menuntut fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi dari sekolah dalam mengelola kurikulum. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya lainnya dapat menghambat implementasi kurikulum yang optimal. Peran kepemimpinan dalam pengelolaan kurikulum. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam pengelolaan kurikulum yang berhasil. Pemimpin sekolah harus memiliki visi yang jelas, dapat mengkoordinasikan tim, dan mendorong partisipasi aktif untuk keseluruhan. Kepala sekolah berperan penting dalam memfasilitasi proses evaluasi, penyusunan, dan implementasi kurikulum, mampu mengambil keputusan strategis, mengelola perubahan, serta menciptakan budaya belajar yang kondusif. Identifikasi area perbaikan dalam pengelolaan kurikulum. 1. Penyesuaian konten. Mengevaluasi apakah konten kurikulum sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Mengidentifikasi topik-topik yang perlu ditambahkan atau dihilangkan. 2. Metode pembelajaran. Meninjau kembali metode pembelajaran yang diterapkan. Apakah sudah melibatkan peserta didik secara efektif dan mendorong kemampuan berpikir kritis. 3. Integrasi teknologi. Mengkaji sejauh mana teknologi dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar. Identifikasi peluang penggunaan teknologi yang lebih efektif. 4. Penilaian pembelajaran. Menilai kesesuaian dan efektivitas sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik. Rencana aksi untuk peningkatan pengelolaan kurikulum. Revisi kurikulum. Memperbarui kurikulum sesuai standar dan kebutuhan pembelajaran. Peningkatan kompetensi guru. Mengembangkan kemampuan guru dalam menerapkan kurikulum. Fasilitas sumber daya. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kurikulum. Kesimpulan dan rekomendasi. 1. Komitmen bersama. Pengelolaan kurikulum yang efektif membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 2. Perbaikan berkelanjutan. Refleksi pengelolaan kurikulum harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mengimplementasikan solusi yang tepat guna. 3. Kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan yang kuat dan visioner di tingkat satuan pendidikan sangat penting untuk memastikan pengelolaan kurikulum yang efektif dan berkelanjutan. Demikian paparan refleksi kurikulum satuan pendidikan yang dapat kami sampaikan. Semoga paparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.